Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Pada sesi satu ini kita akan belajar tentang apa itu TAP, ya, tugas akhir program. Maka silahkan dibaca modul yang digunakan. Kemudian saya ingatkan jangan lupa mengisi kehadiran di sesi satu, ya. Sebelum kita membahas tentang diskusi yang ada di sesi satu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pedoman skor penilaian. Ya. Jadi yang pertama adalah jawaban copy paste 0. Ya. Jawaban memberikan penguatan dari jawaban teman atau jawaban yang sudah ada. Jadi di forum diskusi itu ada temannya mungkin yang sudah mendapatkan nilai tertinggi yaitu 95. Diambil aja lalu diperkuat. Nah, yang seperti ini rentang nilai yang saya berikan adalah 0 sampai 20. Kalau satu soal. Kalau dua soal ya akan saya bagi dua. Ya. Lebih ya akan saya bagi lagi sesuai dengan jumlah soalnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah jawaban copy paste sambil mengedit-ngedit jawaban. Jadi cari jawaban di website, di internet, atau cari jawaban temannya, kemudian diedit-edit. Nah, yang seperti ini akan saya berikan rentang nilai 20 sampai 59 kalau hanya satu soal. Ya. Selanjutnya, apabila jawaban kalian menunjukkan pendapat yang kurang tepat. Jadi pertanyaannya apa, jawabannya apa. Tetapi juga bisa masuk, artinya tidak sepenuhnya salah. Ya. Dan tidak disertai dengan teori. Baik itu dari modul, materi inisiasi, ataukah nanti dari materi yang saya berikan di sesinya. Ya, ternyata tidak disertakan. Jawaban yang seperti ini akan saya berikan nilai rentang 60 sampai 74 untuk satu soal. Ya. Selanjutnya jawaban cukup tepat tapi tidak ada teori. Ya. Jadi jawabannya cukup tepat. Jawabannya tepat, kurang tepat atau cukup tepat ini adalah yang ketika di sesi pendahuluan itu harus ada ide. Jadi ide, inovasi, kreasi dari Anda itu adalah jawaban yang dimaksud tepat ataukah kurang tepat. Jadi saya kembali ke sini. Apabila jawaban Anda di sini cukup tepat dan tidak disertai dengan teori, maka Anda akan mendapatkan nilai rentang 74 sampai 84. Kalau hanya satu soal. Ya. Kemudian apabila ini jawaban tepat, kemudian teorinya pun tepat, ya, tepat ataupun kurang tepat sedikit. Nah, ini akan saya beri nilai antara 89 sampai 95. Maaf ya, 85. 85 sampai 95. Jadi kalau misalnya dirasa sudah 85 ini, aduh nilai tertinggi 95. Nah, masih ada feedback dari saya, perbaiki saja selagi ada waktu. Ya, ini adalah tentang pedoman skor penilaian. Kita sekarang masuk ke diskusi yang ada di sesi 1. Pertanyaan pertama itu adalah tentang mengapa mahasiswa PGSD harus mempelajari. Jadi yang pertama adalah mempelajari. Yang kedua, mahasiswa PGSD harus memecahkan beberapa kasus pembelajaran yang ada di tingkat SD secara komprehensif. Jadi ingat kata kuncinya, mempelajari, memecahkan, mahasiswa PGSD komprehensif. Ya, dalam pertanyaan ini ada 4. Yang ini dulu ya nanti. Jadi ini saya bagi menjadi 2 pertanyaan. Yang pertama ini dulu. Ya. Jadi ketika menjawab ini nanti, ketika menuangkan ide Anda, inovasi Anda, kreasi Anda dalam menjawab, jadi harus difokuskan pada mahasiswa PGSD-nya. Ya. Kemudian difokuskan pada pembelajaran secara komprehensifnya. Jadi jangan nanti ide Anda jauh. Ternyata tidak hanya digunakan di PGSD, bisa digunakan di MTS,
aliyah, ya, di SMP, SMA, SMK. Nah, ini artinya jawaban Anda tidak fokus dengan pertanyaan. Ya, jadi fokuskan pada mahasiswa PGSD-nya, kemudian pada pembelajarannya komprehensif dalam memecahkan problematika yang ada di dalam. Ya, setelah mengemukakan idenya tadi, baru kemudian perkuat dengan teori. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya, tapi teorinya di sini harus jelas diberi keterangan modul berapa, halaman berapa. Kita biasakan untuk memberikan hak pada tulisan, ya, agar apa? Agar tidak ada unsur plagiarisme dan saya bisa mengecek ke modulnya. Oh iya, memang benar. Ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, jadi saya bagi diskusi di sesi ini menjadi dua pertanyaan ini. Pertanyaan kedua mengenai apa manfaatnya bagi mahasiswa PGSD mampu di sini berpikir komprehensif dalam menyelesaikan kasus di kelas, dalam menyelesaikan problem di kelas. Ya, fokuskan lagi pada apa? Mahasiswa PGSD berpikir komprehensif. Dalam apa berpikir komprehensif ini? Menyelesaikan kasus yang ada di kelas. Ya, jadi jawaban Anda fokuskan pada tiga hal ini. Ide yang mau Anda tuangkan, kreasi, inovasi, temuan yang mau Anda tuliskan, fokuskan pada ini. Kemudian baru perkuat dengan teori, ya, teori baik dari modul, materi inisiasi, ataukah nanti link yang akan saya berikan. Jadi pada diskusi nomor 1 ini akan saya anggap ada dua pertanyaan. Maka apabila pertanyaan nomor 1 nilainya 50, kemudian nilai 2 nilainya 45, ya otomatis akan dapat 95 ataukah sebaliknya. Ya, jadi kalau misalnya nomor 1 masih dapat nilai 20, nomor 2 masih dapat 60, ya artinya masih 80. Saya totalkan nanti seperti itu. Ya, tapi nanti saya tidak perjelas seperti itu di feedback. Ya, cukup saya jelaskan sekarang di sini dan nanti sambil dicek catatan saya itu nanti akan sudah menunjukkan nilai per nomornya dan nggak perlu ditanyakan. Terus nomor 1 nilai saya berapa? Nggak perlu, itu sudah saya olah sendiri dari jawaban Anda. Ya, kemudian ya. Itu saja. Jadi untuk di sesi 1 masih belum ada tugas. Tugas 1 itu nanti ada di sesi 3. Ya, itu saja dari saya. Cukup sekian. Semoga sukses, dilancarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.